Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Absar Asyarafi. Saya di sini mewakili dari Muhammad Zadun Naja dengan NIM 2008020002 untuk mempresentasikan PowerPoint ini dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos, yang berarti ilmu. Ideologi adalah gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi bersumber dari suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam. Menyangkut berbagai kehidupan, bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Ideologi yang dilambangkan oleh negara yaitu disebut ideologi nasional. Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran atau filsafat bangsa Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik, nilai-nilai kultural. Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaran bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaran kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi ideologi Pancasila. Fungsi ideologi Pancasila itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Yang kedua, mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketenggangan sosial. Yang keempat, pembentuk solidaritas atau kebersamaan. Selanjutnya adalah macam-macam ideologi, yaitu ada liberalisme, komunisme, Pancasila, dan lain-lain. Selanjutnya, dimensi ideologi terbuka, yaitu fleksibel, memiliki keluasan sesuai perkembangan zaman. Lalu ada reality atau realistis, yaitu nilai yang terkandung secara real, berakar dari kehidupan masyarakat. Maksudnya idealis, berisi cita-cita atau harapan kehidupan yang lebih baik. Lalu ada normatif, yaitu bertuang
dalam peraturan perundang-undangan. Adapun nilai-nilainya, yang pertama adalah nilai dasar, yaitu yang diinginkan manusia, didasarkan pada kodrat manusia, diperjuangkan oleh manusia karena berharga, terdapat pada 5 sila Pancasila. Lalu ada nilai instrumental, itu dipedomani di dalam sistem politik, budaya, dan Hankam, bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah. Pasal UUD NKRI tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR, kebijakan-kebijakan, dan hukum positif lainnya. Lalu ada nilai praktis, nilai implisit yang terkandung dalam sikap, perilaku, serta perbuatan manusia, perwujudan nilai instrumental dan nilai dasar. Nah, sikap perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada tanah, air, dan sebagainya. Selanjutnya adalah nilai Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar Pancasila, intisari yang dikandung ideologi Pancasila bersifat tetap, tidak boleh berubah. Keterbukaannya menyangkut penjabaran pelaksanaannya ke dalam nilai instrumental yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu. Nah, keterbukaan Pancasila juga terletak pada pengalamannya dan pengembangannya dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah Pancasila dan ideologi lain. Di sini terdapat 3 ideologi lain, yaitu liberal, Pancasila, dan sosialis. Liberal mengutamakan individualis, kapitalis, dan mengutamakan HAM. Kalau Pancasila itu mengutamakan keseimbangan dan sosial humanis. Kalau sosialis itu mengutamakan sama rata sama rasa dan kurang menghargai HAM. Lalu adapun ciri khas ideologi terbuka, yaitu yang pertama, nilainya tidak dipaksakan dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Lalu ada konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara melainkan dalam masyarakat sendiri, milik semua masyarakat dan rakyat. Lalu ideologi yang bukan saja dibenarkan tapi dibutuhkan, dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sekian dari presentasi saya yang mewakili Muhammad Jatun Naja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.